Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Jadi kami dari kelompok 4 mendapatkan materi yaitu tentang aplikasi pengolah presentasi. Semoga dengan presentasi ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Baik, sebelum masuk ke materi presentasinya, alangkah baiknya dimulai dengan perkenalan singkat terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Maharani Aidiah Warman, dan saya Alsa Medika Sibarani sebagai anggota. Saya Cita Perkena Permatasari sebagai anggota. Saya Muhammad Sutibowo sebagai anggota. Saya Muhammad Idul Alian sebagai anggota. Saya Muhammad Tony Jain sebagai anggota. Saya Bila Fairuz Karomi sebagai anggota. nah, itulah perkenalan singkat kami dari kelompok 4. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang pengertian aplikasi pengolah presentasi yang akan dijelaskan oleh Bowo. Aplikasi pengolah presentasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menampilkan informasi dalam bentuk slide. Slide dapat berisi teks, gambar, audio, video, grafik, tabel, serta animasi sehingga presentasi lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya akan dibacakan oleh kita. Sejarah singkat. Pada awal tahun 1080-an, presentasi dibuat dengan transparansi OHP, Overhead Projector. Pada tahun 1870, Microsoft merilis PowerPoint untuk Apple Macintosh. Pada tahun 1090-an, PowerPoint populer dan mendominasi sebagai aplikasi presentasi. 2000-an muncul alternatif lain seperti OpenOffice dan Keynote. Pada 2010-an, Google Slide hadir berbasis cloud, memungkinkan kolaborasi online. Dan zaman sekarang, aplikasi presentasi banyak berbasis web. Contohnya Canva, Prezi, dengan fitur desain modern dan integrasi cloud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bila. Fungsinya menyajikan informasi dengan visual yang menarik, membantu komunikasi dan penyampaian ide, mendukung pembelajaran, presentasi, bisnis, promosi, dan seminar, menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tony. Dampak positif dan negatif. Dampak positif membuat penyampaian materi lebih jelas dan menarik, membantu audiens memahami informasi dengan cepat, mendukung komunikasi formal maupun non formal, bisa dikombinasikan dengan multimedia. Negatif, jika terlalu banyak teks, audiens bisa bosan, tergantungan pada listrik dan proyektor, butuh keterampilan desain agar bisa menonton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh audiens. Contoh aplikasi pengolah presentasi diantara lain adalah Microsoft PowerPoint, Google Slides, WPS Presentation, LibreOffice Impress, Keynote, Apple, Prezi, Canva Presentation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cinta. Tujuan membuat presentasi yang menarik dan mudah dipahami, mendukung komunikasi, ide, gagasan, mempermudah penyajian informasi kepada audiens. Kesimpulan, aplikasi pengolah presentasi adalah alat penting untuk menyampaikan informasi dengan visualisasi slide, dari pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Aplikasi ini sangat membantu. Fitur seperti animasi, transisi, dan multimedia membuat presentasi lebih menarik. Walau ada kekurangan, aplikasi ini tetap menjadi media komunikasi modern yang efektif. Baik, tidak terasa sudah di akhir dari presentasi ini. Apakah ada pertanyaan? Untuk kelompok dengan materi aplikasi pengolah presentasi,
Saya Davin Asal Bole ingin bertanya kepada kelompok kalian. Pertanyaannya yaitu, banyak siswa lebih fokus mempercantik desain slide, warna, animasi, dan gambar dibandingkan mempelajari isi materi yang akan dipresentasikan. Pertanyaannya, apa dampaknya jika siswa terlalu fokus pada desain slide dibanding isi materi presentasi itu sendiri? Terima kasih. Halo teman-teman, saya Grace, anggota dari kelompok 4, dan tugas saya di sini adalah untuk menjawab semua pertanyaan kelompok lain. Yaitu di sini saya akan menjawab pertanyaan di kelompok 1, yaitu apa dampaknya jika siswa terlalu fokus pada desain slide dibanding isi materi presentasi itu sendiri. Yaitu jawaban kami adalah jika siswa terlalu fokus pada desain slide dibanding isi materi, mereka bisa berkurang memahami topik yang dibahas. Akibatnya, penyampaian presentasi menjadi kurang jelas dan informasi utama tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu, waktu banyak terbuang untuk mempercantik tampilan daripada memperdalam isi, sehingga tujuan presentasi tidak tercapai secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giovanni Arsoyo dari kelompok 2. Sebelumnya saya ingin memberi apresiasi kepada kelompok yang sudah mempresentasikan secara detail. Baik, kali ini kita langsung masuk ke pertanyaannya, yaitu apa fungsi utama dari aplikasi pengolah presentasi. Baik, begitu saja. Terima kasih. Itu di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa fungsi utama dari aplikasi pengelola presentasi. Jadi jawaban kami adalah fungsi utama aplikasi pengelola presentasi adalah untuk membuat dan menyajikan informasi secara visual melalui tayangan slide. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan teks, gambar, grafik, dan multimedia dalam rangkaian slide yang terstruktur untuk mempermudah pemahaman audiens terhadap suatu topik. Terima kasih. Saya Aira Aprilia Gunawan dari kelompok 3. Sebelumnya saya mengasih apresiasi kepada kelompok aplikasi pengolah presentasi karena melakukan presentasi dengan baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengatur waktu penyajian setiap slide agar tidak terlalu cepat atau lambat? Terima kasih. Sebelum itu di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara mengatur waktu penyajian setiap slide agar tidak terlalu cepat atau lambat. Jadi jawaban kami yaitu untuk mengatur setiap slide agar tidak terlalu cepat atau lambat, kita bisa menentukan durasi otomatis melalui tab transisi di aplikasi presentasi seperti PowerPoint atau Google Slide, dan menggunakan fitur setelah, lalu memasukkan jumlah detik yang diinginkan. Pentingnya juga untuk berlatih presentasi dengan timer untuk menyesuaikan kecepatan dan jumlah konten per slide agar sesuai dengan audiens. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi karena presentasinya sangat bagus dan jelas. Pertanyaan saya adalah, fitur apa saja yang penting di aplikasi pengolah presentasi? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, fitur apa saja yang penting di aplikasi pengelola presentasi? Jadi jawaban kami adalah fitur penting dalam aplikasi pengolah presentasi meliputi pengelolaan slide yang fleksibel, desain dan tata letak yang menarik, penyisipan multimedia, serta fitur untuk animasi dan transisi. Fitur tambahan yang juga krusial adalah kolaborasi, kemampuan berbagai, dan ekspor, serta alat untuk menyajikan data secara visual seperti smart art dan grafik. Terima kasih. Selesai sudah presentasi kami dari kelompok 4 mengenai aplikasi pengolah presentasi. Kami menyadari bahwa selama menjelaskan materi presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat salah dan kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian semua.